Bambang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Ya, teman-teman, kita lipat tangannya dan juga tutup matanya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mau segera ibadah. Berkatilah untuk nanti kita mau praise and worship dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali ya Miss hari ini bisa menyapa setiap adik-adik semua. Gimana adik-adik kabarnya? Tentu luar biasa dan dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mengajak adik-adik, ayo kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai, menjaga, dan melindungi setiap kami serta orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan setiap firman-Mu, biarlah Engkau menjamah setiap kami, membuka telinga kami supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, ya Miss akan sharing tentang minggu ini adalah tema kita Let Your Light Shine. Ya, setiap adik-adik dan Miss dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia. Setiap kita adalah anak-anak terang. Ya, sebelum Miss membahas lebih dalam, Miss mau kasih tahu adik-adik, setiap adik-adik tentunya di rumah memiliki bola lampu, senter, atau lilin. Betul? Ya. Nah, coba adik-adik perhatikan bola lampu yang ada di rumah adik-adik. Bola lampu yang ada di rumah adik-adik tentunya terpasang dengan benar, terkoneksi dengan benar, sehingga saat adik-adik menekan tombol, maka lampu tersebut akan menyala. Nah, jika bola lampu tersebut tidak terpasang dengan benar, maka saat adik-adik menekan tombol, maka lampu tersebut tidak akan hidup. Nah, lampu tersebut terkoneksi dengan benar terhadap aliran listrik. Nah, sama seperti kehidupan Miss dan adik-adik semuanya. Kita, setiap pribadi kita, tentunya kita yang sudah mengenal Tuhan akan terkoneksi kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri adalah terang. Tuhan Yesus sendiri adalah sumber cahaya bagi kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, terang itu tentunya bersinar. Setuju? Tidak ada terang yang orang berkata terang itu gelap. Nah, tentu tidak ya, itu adalah salah. Nah, terus Miss mengajak adik-adik untuk coba membayangkan saat jika di rumah adik-adik dalam keadaan kondisi mati lampu, listrik padam. Apa yang adik-adik lakukan? Tentu ruangan menjadi
sangat gelap. Adik-adik tidak bisa bergerak atau adik-adik tidak dapat berjalan. Kalau adik-adik berjalan saat tidak ada cahaya, tentu akan menabrak sesuatu. Nah, yang kalian lakukan pasti kalian mencari senter atau mencari lampu emergensi atau mencari lilin. Nah, orang tua kalian akan menghidupkan lampu emergensi atau lilin atau senter. Nah, saat menghidupkan lampu lilin atau senter, orang tua kalian atau adik-adik semuanya tentunya tidak akan meletakkan itu di bawah meja. Betul? Ya, pasti semua adik-adik akan meletakkannya di atas meja atau di atas tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Supaya terang itu dapat bersinar, supaya terang itu dapat memenuhi seluruh ruangan, sehingga ruangan yang tadinya gelap dapat menjadi terang. Ya, sama seperti kehidupan adik-adik. Tuhan memanggil kalian untuk menjadi terang. Tentu kalian tidak bisa meletakkan terang yang ada di dalam diri kalian itu ke tempat yang sembarangan, ke tempat yang dalam arti kalian berkompromi dengan yang namanya dosa. Tentu tidak ya, tapi Tuhan ingin terang kalian itu menjadi bersinar, kehidupan kalian membawa sinar bagi semua orang. Nah, apa gunanya jika cahaya atau bola lampu yang ada di dalam rumah kalian itu dalam keadaan rusak? Tentu itu tidak dapat dipakai lagi, itu dibuang. Nah, sama seperti kehidupan kita. Kehidupan adik-adik, kalian harus ingat bahwa kalian adalah terang, kalian adalah pribadi terang yang terkoneksi kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sehingga kalian harus membuat diri kalian itu bersinar. Kalian tidak boleh hidup dalam berkompromi. Berkompromi dengan apa ya, Miss? Membuat terang kita menjadi redup. Nah, adik-adik tidak boleh hidup dengan cara berkompromi. Adik-adik tidak boleh berkompromi dengan dosa. Dosa seperti apa? Dosa seperti kebohongan, berkata-kata tidak baik, kalian melakukan perbuatan yang tidak baik, mencuri, atau terus kalian khawatir. Khawatir juga termasuk dosa loh dalam kehidupan kita jikalau kita khawatir dan tidak percaya akan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, terus apa? Berkompromi untuk tidak beribadah. Oh, itu tidak boleh ya, tentunya kita harus beribadah kepada Tuhan karena kita mau semakin hari kita mendekat kepada Tuhan. Kita harus baca firman, kita harus rajin berdoa supaya terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita menjadi bersinar, semakin hari lebih bersinar. Ya adik-adik. Nah, jadi gimana ya caranya Miss supaya terang kita untuk terus bersinar? Nah, kalian kan sudah tadi Miss kasih tahu kalian tidak boleh hidup dengan berkompromi. Nah, saat kalian sudah hidup tidak berkompromi, kalian membuat terang kalian itu bisa bersinar. Kalian mulai dari sekarang yang kalian lakukan adalah apa? Kalian belajar untuk mengasihi. Mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kalian yang belum mengenal Tuhan, mengasihi mereka yang berbuat tidak baik untuk kehidupan adik-adik. Misalnya ada yang di sekolah menjahati adik-adik. Kalian harus tetap mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Apalagi ada saudara kita atau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kalian sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, kalian harus berdoa bagi mereka. Kalian harus memberitakan Injil juga bagi mereka, supaya mereka dapat mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kalian. Nah, bagaimana membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan kalian juga? Kalian menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku adik-adik. Itu harus semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kalian tidak boleh berkata-kata kasar. Kalian tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Semua kehidupan kita harus mencerminkan kasih Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu suka menolong. Nah, Tuhan ingin kehidupan adik-adik seperti itu ya, membagikan terang kepada semua orang yang ada di sekeliling kalian. Terhadap kalian bisa membagikan terang itu dalam kehidupan keluarga kalian, sekolah kalian, lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, dimanapun kalian berada. Karena setiap kalian dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Oke adik-adik? Ya, semuanya sudah mengerti ya? Ya adik-adik semuanya, ayat hafalan kita minggu ini ada di
Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Ulangi satu kali lagi ya. Di Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Ya, adik-adik semuanya bisa menghafalkannya dan mengirimkan video kalian ke WhatsApp gereja. Oke adik-adik, ya saat ini Miss mengajak setiap adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi tertanam di dalam hati setiap kami, bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan banyak-banyak buah bagi kehidupan kami serta orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bila bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera dan shalom Tuhan turun atas bangsa dan negara kami serta kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membuat pemulihan demi pemulihan atas bangsa dan negara kami serta di mana kota kami tinggal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus pegang hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you semuanya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.